Kalau kalian udah ngikutin brand KZ sejak lama, kalian pasti familiar sama yang namanya KZ ZS12 Pro yang dulu mungkin bisa dibilang flagship dari KZ, cuma di harga sekitar 500-400 ribuan aja. Dan kali ini gue bakal bahas update dari KZ ZS12 Pro tersebut, yaitu KZ ZS12 Pro X. Yes, namanya udah kayak iPhone aja ya, dan pasti menggunakan satu dynamic driver dan 5 balance armature, makanya namanya KZ ZS12. 12 itu total driver di keduanya, jadi satu DD5BA, satu DD5BA, jadi total 12. Cuman kali ini ada switch-nya, dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Tapi sebelumnya thank you dulu untuk Keep Hi-Fi yang sudah mengirimkan ayam ini ke gue. Dan kalau kalian tertarik pengen beli sendiri, bisa cek link di description di bawah. Harganya sekitar 60 dolaran, berarti mungkin masuk ke Indonesia sekitar 800-an ribu. Kalau ngomongin build quality only, gue rasa ini KZ terbagus yang pernah gue pegang, gue feel di tangan gitu ya. Kalau misal dibandingkan sama semua KZ-KZ lain, bahkan KZ AS24 yang cuma pakai resin doang, ini bahannya full metal dan metalnya itu nggak berasa murahan, benar-benar berasa bagus. By the way, ini feel-nya persis sama metalnya KKC HBB SimGod EW300 ya. Jadi kayak ada, nggak tahu, ini gue semacam sandblasted gitu, kayak ada kasar-kasar pasirnya sedikit, jadi tidak fingerprint magnet. Ini bagus banget secara feel di tangan. Lalu ada tulisan di sini 12 hybrid technology, di belakangnya ada switch-nya, dan seluruh badannya, seluruh bodinya ini juga berasa pakai bahan yang serupa, jadi ada semacam kasar-kasar grenzel-grenzel pasir dari bahan metal ini. Buat gue sih berasa bagus banget. Ini nozzle-nya seperti ini, bagus filternya. Cuman kabelnya ya masih pakai konektor QDC Type-C seperti KZ pada umumnya, masih pakai kabel bihun juga, dan seperti ini jack-nya. Ini kebetulan yang versi mic. Ya gue bisa bilang sih secara kabel biasa aja, tapi secara build quality housing sih mantap banget. By the way, kalau di terawang ini gue nggak tahu kelihatan apa nggak. Ini seolah kan ada bagian yang ini nih, apa namanya, vent hole-nya, cuman pakai jaring-jaring begitu. Ini bisa agak sekilas nerawang untuk dynamic drivernya, ada bagian bulatnya. BA-nya nggak terlalu kelihatan sih, cuman DD-nya kelihatan sedikit. Nah, untuk kalian yang belum tahu tentang switch KZ, yes, ini bisa dibilang kebalik 1, 2, 3, 4-nya, jadi dengan arah yang sama begini ya. Kalau misalnya mau dinaikin satu, yang kiri harus naikinnya kebalik yang kanan untuk naikin yang sama, 1, 2, 3, 4-nya gitu. Jadi ya begitu, agak nyebelin aja sih, cuman ya semua KZ begini. Kalau kita ngomongin ergonomi and fitting, buat gue ini kan seperti KZ pada umumnya secara ukuran dan size. Jadi ya kalau kalian udah pernah coba KZ biasa sih, ini fittingnya enak-enak aja. Gue nggak ada komplain, ada bagian aja. Jadi juga bagus, stabilitas dan juga beratnya juga, jadi bisa pakai jam-jam tanpa komplain sama sekali. Sebelum masuk tuningnya dengan jelas, gue mau ngomongin secara frekuensi respons untuk ya apa yang berubah dengan switch-nya ini. Sebenarnya switch-nya ini hanya memberikan pengaruh lebih ke area bass. Jadi kalau misalnya kalian setting 1, 2, 3, 4, bisa lihat ya frekuensi respons yang bawa diukur itu cuma naikin turunin bassnya. Dan to be honest, kalau buat gue pribadi, gue paling suka yang dinaikin semua, jadi up semua 1, 2, 3, 4-nya. Karena kalau yang 1, 2, 3, 4-nya turun itu terlalu rata, sedangkan upper mid to treble llumayan agresif, jadinya agak tipis. Gue pribadi untuk balancing upper mid to treble lumayan naik, gue paling suka untuk dinaikkan semua aja untuk bagian bassnya. Nah, secara tonality tuningan dari si KZ ZS12 Pro X ini gue simply kategorikan sebagai V-shape. Bisa dilihat ini frekuensi responsnya bagaimana. Sebenarnya elevasi utamanya adalah di bagian bass dan di bagian treble, di area mid treble area sekitar 7-8 kHz. Sementara bagian mid range-nya itu cuma maju doang sedikit di area 2-3 kHz yang sebenarnya masih mendekati ear gain target pada umumnya. Jadi di sini yang paling maju adalah di bagian bassnya yang bisa menghentak dalam, asik. Sebenarnya ini bassnya sih fun, gue suka, dan kerasa terpisah dari vocal and treble-nya. Vokalnya sebenarnya gue nggak terlalu ada masalah di sini, karena vocal area mid range-nya itu udah bagus. Frekuensi responsnya dan juga ear gain naiknya itu nggak terlalu banyak, jadi dengerin vokal cowok, vokal cewek sebenarnya agak oke balance. Tapi masalahnya begini, bagaimanapun yang namanya vocal, yang mana bagian mid range itu sering nyambung ke bagian treble dan terbawa suasana dari treble ataupun bassnya. Nah, di sini yang gue rasa pengaruhnya itu lebih ke bagian treble-nya, karena di bagian treble-nya kelihatan di area 8 kHz, di mana itu biasanya area simbal, area attack dari treble, ataupun kalau misalnya nyanyi itu di nada oktav atas dan sampai S ataupun C ataupun ataupun bagian yang nyemprot, itu memberikan sibilance yang agak terasa di sini.
dan nyemprotnya itu lumayan terasa. Jadi walaupun sebenarnya vokalnya oke, tapi gara-gara ada sensasi ketika atau apa gitu yang nyemprot, ini bisa membawa sensasi vokal yang tipis. Ditambah lagi timbre BA-nya yang cukup berasa. Jadi vokalnya kayak sensasinya ringan. Jadi yang gua terasa di sini memang adalah satu V, suaranya tuh V, dimana bagian bassnya gebuk, asik. Cuman habis itu bagian tengahnya itu agak kosong, soalnya jadi bobot vokal itu agak kurang. Habis itu upper mid to treble-nya yang berasa cukup maju, jadi vokal cewek ataupun vokal nada tinggi atau yang pas melengking ataupun cymbal itu di beberapa area bisa agak nyemprot. Nah, tipe tuningan seperti ini bisa cocok untuk beberapa genre yang kalau misalnya lu pingin sesuatu yang nyerang, sebutlah genre rock gitu. Jadi lu dapetin bassnya, lu dapetin vokal to treble yang juga garang dan juga gigit, itu lu dapetin di sini. Tapi kalau genre semacam sebutlah vokalan yang genre audiophile, jazz gitu, lu bakal ngerasa kalau tuningan terutama vokalnya di sini tidak natural, terlalu tipis dan kurang, ya simply kurang natural, kurang bobot gitu rasanya. Sedangkan vokal-vokal yang lagu-lagu jazz seperti Diana Krall atau bahkan Olivia Ong itu kan ada yang nyantai, dia tidak teriak, dia tidak menonjolkan upper mid range-nya. Jadi ya ini tipe yang buat exciting V aja. Untuk kalau misalnya untuk pop juga, misalnya kalian nggak apa-apa dengan area treble ataupun area vokal-vokal beberapa di bagian yang bisa agak nyerang, sebenarnya ini oke-oke aja gitu. Cuman kalau sensitivitas telinga kalian lumayan, kalian gampang ngerasa sakit sama sibilance, ya bisa dibilang IEM ini masih ada segi sibilance-nya yang bikin, to be honest, kalau buat gue pribadi agak terganggu. Gue masih agak terganggu sama sibilance yang gue dapatkan dari IEM ini, walaupun kontras suara bass to mid range-nya sebenarnya lumayan bagus, tapi treble-nya jadi kelemahan utama serta timbre dari BA-nya ini. So yes, KZ ZS12 Pro X ini adalah salah satu contoh di mana mereka mau upgrade yang lama, cuman masalahnya nggak terlalu berasa upgrade secara timbre, secara sensasi natural, sedikit lebih natural di area mid range, tapi treble-nya itu agak mengacaukan timbre dan juga balancing suaranya, padahal bass dan mid-nya udah bagus. Nah, yang gue harus puji secara KZ ZS12 Pro X ini adalah lebih di bagian teknikalnya, yang nggak bohong, gue ngerasa sensasi terpisah itu dengan baik. Jadi vokal, bass, dan treble-nya itu terpisah dengan jelas. Kalau misalnya lagunya rame, itu berasa banget ada layer suara di situ. Dan juga secara stage dia cukup besar dan ya lumayan megah gitu. Lo dapetin dimensi bawah, dimensi atas, dimensi kanan kiri dengan baik. Kalau misalnya kita ngomongin scaling technical, ini bisa dibilang selevel mungkin sama 7Hz Sonus. Yes, ya atau harganya mirip ya, 800-900 ribuan. Dan Sonus itu kan gue highly regarded banget secara teknikalnya, ya ini sebagus Sonus secara definisi suara, resolusi, kejelasan nada. Cuman mungkin secara megahnya aja dia sedikit kalah sama semacam CCA Rhapsody. Cuman CCA Rhapsody secara definisi nada tidak setajam dan sejelas untuk KZ ZS12 Pro X ini. Jadi ya bisa dibilang IEM ini lumayan bersaing lebih di area teknikalnya yang resolusinya bagus, separasinya bagus, jelas dan terpisah-pisah. Tapi kelemahannya malah lebih ke naturalitas dan timbre-nya yang berasa plastiki dan bisa agak metalik, nyerang juga. Nah, untuk perbandingan di sini mungkin gue bandingannya sama Gate Guardian harga under 1 juta gue, yaitu 7Hz Sonus. Buat gue pribadi 7Hz Sonus tuningannya lebih netral, bass tidak segebuk ZS12 Pro X ini, tapi vokalnya lebih ada bodinya walaupun lebih netral ya, tidak sampai tebel ya. 7Hz Sonus lebih netral suaranya, treble extensionnya juga tidak sepicky ini, lebih jauh treble extension tapi nggak senaik turun ini si ZS12 Pro X ini. Dan juga imaging yang mungkin sedikit lebih sempit di 7Hz Sonus, tapi 7Hz Sonus ini tuningannya jadi lebih natural, lebih balance, tapi tidak se-exciting, tidak se-VZS12 Pro X ini. Kalau lu tanya gue, berhubung gue adalah orang yang mendingan tuningan duluan gitu ya, tuningnya bener dulu, lebih natural dulu, itu yang number one daripada teknikalitas. Gue masih lebih pilih 7Hz Sonus, walaupun tidak seasik ZS12 Pro X ini untuk lagu-lagu yang fun, lagu-lagu yang lebih V. Tapi overall, masalahnya gue gimana pun lumayan terganggu sama treble pick yang sibilance dan juga bikin kurang natural dari ZS12 Pro X ini. Dengan IEM lain seperti CCA Rhapsody juga, CCA Rhapsody itu buat gue masih memberikan sensasi 3D yang lebih baik, jadi lebih megah, suaranya bassnya lebih nampol juga. Dan secara tuning sebenarnya walaupun sama-sama gue kategorikan sebagai cukup V, tapi CCA Rhapsody lebih aman, dia tidak ada treble area mid treble yang nyerang dan
nyerang dan bikin sakit seperti KZ ZS12 Pro X ini. Walaupun gue masih ngomong secara timbre juga si CC Rhapsody nggak natural amat, tapi at least itu dengan harga yang lebih murah tetap masih lebih punya sensasi lebih natural, vokal lebih berbobot, bass juga lebih berbobot daripada KZ ZS12 Pro X ini. KZ ZS12 Pro X ini punya sedikit kelebihan, yaitu di bagian resolusi dan definisi nada yang lebih jelas, walaupun lebih nyerang, lebih tipis, dan lebih nyakitin buat gue untuk gara-gara mungkin area pick treble-nya tadi. Jadi ya tergantung kalian selera kalian lebih suka mana. Kalau pengen lebih agresif mungkin KZ ZS12 Pro X ini, atau kalau misalnya mau lebih kalem ya go with CC Rhapsody. Cuma kalau lu tanya selera gue tuh benes masih suka CC Rhapsody. Oke, di Indian untuk judge worthiness-nya ini sebenarnya harus pertanyakan ke diri kalian sendiri. Apakah kalian suka sama tuningan KZ yang jadul seperti KZ ZSN Pro, KZ ZS12 Pro yang lama, ZS10 yang lama. Kalau misalnya kalian suka tuningan-tuningan KZ jadul itu yang V-shape lumayan nyerang, walaupun resolusi cukup bagus, ya sebenarnya KZ ZS12 Pro X ini ya upgrade-nya dan tuningan terbaru yang masih lumayan lah gue bilang. Cuman kalau kalian adalah tipe yang mirip sama gue, yang mementingkan tuningan dulu yang lebih bener, lebih natural, baru kemudian teknikalnya yang gue incer, ini simply jelas tidak natural, juga masih nusuk-nusuk di bagian treble-nya, tuningannya, tonalnya, timbre-nya, itu lemah dari KZ ZS12 Pro X ini. Tapi anyway, balik lagi ke keinginan kalian, sensitivitas telinga kalian, dan juga selera lagu kalian. Nah, kebetulan kalau misalnya ini masuk ke selera kalian, ya nggak apa-apa, ini kan cuma review gua dan pendapat gua soal apa yang gua pernah dengar dan juga bandingkan. Kalau kalian pengen beli sendiri, gua kasih link di description di bawah untuk pembelian KZ ZS12 Pro X ini di Keep Hi-Fi. Jadi gitu aja untuk semua review ini. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.